saya sudah memutuskan pergi dari rumah. Minggat, nggak tahu harus gimana. Yang penting saya sudah bebas. Saya tak mau lagi terus-terusan disalahkan. Mereka pikir saya ini anak kecil. Biar saja mereka menyangka saya diculik gundurwo. Saya nggak takut sama hantu. Jangankan gundurwo atau kolong wewe, sama pocong pun saya tidak takut. Menurut saya, pocong itu hantu yang lucu. Jalannya loncat-loncat. Lucu kan? Juga kuntilanak. Saya nggak takut sama kuntilanak. Kayak di sinetron-sinetron itu. Ketahu kuntilanak malah bikin geli. Saya bukan penakut. Tapi kok seperti ada kuntilanak beneran ya? Rasanya seperti uji nyali. Saya tahu ini tidak akan mudah. Pergi dari rumah berarti kehilangan semua kenyamanan yang selama ini saya dapatkan. Saya merasa selama ini saya justru semakin lembek dan manja karena kehidupan saya yang terlalu nyaman. Saya ingin tantangan. Karena itulah saya memberontak. Saya memberontak tidak hanya dari rumah, tapi juga dari sekolah. Di sekolah, kita dididik untuk punya moral yang baik. Tapi kenyataannya, lihat itu, para politisi yang suka korupsi. Apakah mereka bermoral? Kita dididik untuk taat hukum dan aturan. Tapi para anggota dewan malah seringkali mempermainkan aturan. Hukum jadi alat kekuasaan. Saya bosan dengan semua itu. Saya tidak bisa diam. Saya harus melawan. Saya siap menerima risiko paling pahit. Bahkan bila saya harus dikeluarkan dari sekolah. Ini pilihan. Belajar tidak hanya di sekolah. Kehidupan ini justru sekolah yang sungguhnya. Banyak kok dari tokoh-tokoh besar yang juga gagal di sekolah. Yang penting kita harus rajin baca buku. Harus baca. Baca, baca dan baca. Kenapa kalian tertawa? Kalian nggak percaya saya suka baca buku? Jangan salah, pemberontak seperti saya juga harus cerdas. Makanya saya sering-sering baca buku. Dengan membaca, saya terbebas dari kerangkeng. Membaca buat saya berani menantang dunia. Saya akan lawan semua kebobrokan. Sebagai pemuda, saya tidak bisa membiarkan semua kesewenang-wenangan. Kita harus melawan. Ingat, pemuda zaman dulu berhasil dengan sumpah pemuda. Masa zaman sekarang hanya berani dengan sumpah pocong?
Enggak deh, anak muda itu harus jadi agen perubahan. Jangan hanya sibuk jadi agen pulsa. Saya jadi ingat dengan tokoh-tokoh besar dunia. Soekarno, Che Guevara, Napoleon, Steve Jobs. Saya ingin mengguncang dunia seperti mereka. Saya jadi ingat dengan pidato Bung Karno yang selalu berapi-api. Ingat, Bung Karno pernah berkata, "Beri saya 10 pemuda, maka saya akan guncangkan dunia." Kenapa 10 pemuda? Karena kalau 11 nanti jadi tim ke-11an kayak sepak bola. Kalau melulu kayak PSSI. Sebagai generasi muda, kita harus bangkit. Jangan patah semangat, apalagi patah hati. Ingat, rawe-rawe runtas, malang-malang putung. Korupsi harus kita berantas, koruptor harus kita gantung. Sekali lagi, rawe-rawe runtas, malang-malang, Mojokerto, Situbondo, Surabaya. Kok jadi kayak karena bus ya? Udahlah. Saya heran, kenapa anak muda seperti saya selalu disalahkan. Dianggap selalu bikin masalah. Suka ribut. Loh, bukannya para politisi juga selalu ribut? Lihat itu, sidang-sidangnya di parlemen yang selalu gaduh, selalu berdebat, dan beda pendapat. Menurut saya, para anggota dewan itu memang boleh beda pendapat, asal jangan beda pendapatan. Makanya, jangan selalu meremehkan saya. Jangan mencap saya sebagai pemberontak yang hanya bisa bikin onar. Saya hanya bosan dengan semua itu. Saya bosan dengan kehidupan sekarang yang serba munafik. Saya ingin jujur. Orang jujur sekarang langka di negeri ini. Apa susahnya sih menjadi jujur? Susah ya cari orang jujur. Lebih mudah cari jujur kacang hijau. Itu sih bubur. Terus terang, saya tidak terlalu suka bubur. Saya lebih suka dia. Saya jadi ingat dengan cowok yang diam-diam saya taksir. Saya jadi kangen padanya. Wajahnya bagi langit yang bersih, tanpa jerawat. Senyumnya bagi pagi yang muncul di jendela. Saya pernah diberi surat cinta olehnya. Ya, seperti surat cinta untuk Starla. Kadang-kadang saya membayangkan kalau saya ini memang secantik Starla. Ya, beda tipis lah. Starla ibarat jam 11 siang, kalau saya jam 12 malam. Ngomong-ngomong soal jam, sepertinya ini sudah larut malam. Saya mesti tidur. Pemberontak juga butuh istirahat kan? Tidur di mana ya? Kotor, punya nyamuk, pesing.
sudah dihantui mimpi buruk. Benar-benar ini di luar bayangan saya. Mungkin saya hanya terbawa emosi. Mungkin saya belum benar-benar siap. Ketakutan terbesar bukan datang dari orang lain, tetapi datang dari diri kita sendiri. Tak cukup hanya keberanian. Sebabnya saya harus pulang.